Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jen. Kita telah sampai kepada Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama, fi bayani huquqi zaujati, di dalam menjelaskan hak-haknya istri, al-wajibati yang wajib ditunaikan ala zauj atas suami. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, berinteraksilah kalian wahai para suami hunna kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah bil adli, yaitu dengan adil, fil mabit, di dalam menginap, wan nafaqah, dan di dalam nafaqah, wabil ijmali fil qaul, dan di dalam membaguskan fil qaul, di dalam bertutur kata. Jadi makna ayat tersebut itu adalah bergaullah kalian wahai para suami dengan istri-istri kalian itu dengan cara yang adil. Baik adil tadi itu dalam hal menginap, ketika seorang tadi punya istri lebih daripada satu, dia harus adil di dalam menginapnya. Dan adil tadi itu juga dalam masalah nafkah. Jangan sampai pilih kasih, yang muda dikasih banyak, yang tua dikasih sedikit. Dan termasuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf itu adalah membaguskan ucapan. Jadi ketika suami tadi berbicara dengan istri, itu hendaknya dengan tutur kata yang baik. Itu yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Waqala, dan Allah SWT berfirman fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman walahunna, dan bagi para istri, al-azwaj, atas para suami, itu mithlul ladzi, itu memiliki seumpama perkara, lahum, yang ada pada suami, alaihinna, atas para istri, minal huquq, daripada hak-hak, fil wujub, di dalam kewajiban, wastihqaqil mutalabati alaiha, dan berhaknya menuntut alaiha, atas hak-hak, la fil jinsi, tidak di dalam jenis. Intinya suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keduanya wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan boleh bagi keduanya saling menuntut hak. La fil jinsi, tidak sama di dalam jenisnya, karena laki-laki dan perempuan itu beda jenis. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya bima, dengan sesuatu, yustahsanu, yang dianggap baik, syar'an, secara syariat, min husnil usyrah, dari bagusnya berinteraksi, wa tarkid darar, dan meninggalkan bahaya. Meninggalkan bahaya itu tidak membahayakan, minhum, dari para suami, wa minhun, dan dari para istri. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, makna dzalika, adapun makna bil ma'ruf itu adalah ini, sesungguhnya aku itu uhibbu, aku suka, an atazayyana limraati. Kata Ibnu Abbas, makna bil ma'ruf itu adalah aku suka, aku berhias untuk istriku, kama tuhibbu, sebagaimana istriku suka, anta tazayyana li, istriku tadi berhias untukku. Itu yang dimaksud dengan bil ma'ruf menurut Ibnu Abbas.
Allah SWT juga berfirman walir rijali dan bagi para suami alaihinna atas para istri itu darajatun itu memiliki darajah fadilatun memiliki kelebihan atau tambahan fil haq di dalam hak. Jadi para suami itu memiliki tambahan di dalam hak atas para istri. Min wujubi ta'atihinna lahun, yaitu dari wajibnya mentaatinya para istri lahum kepada para suami. Kenapa istri ini wajib mentaati suami? Lima tafa'uhu ilaihin, karena apa yang mereka para suami telah memberikan tadi ilaihin kepada para istri, minal mahri daripada mahar, wali infaqihim dan karena menginfaknya mereka, yaitu karena berinfaknya para suami, memberi nafkahnya para suami, fi masalihihin di dalam kemaslahatan para istri. Jadi suami itu memiliki tambahan kelebihan di dalam masalah hak. Kenapa? Karena suami telah memberi nafkah istri dan telah memberi mahar kepada istri, sehingga istri itu wajib taat kepada suami. Waruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahasanya Nabi bersabda fi hajjatil wada, di dalam haji wada. Ai akhiri hajihi, maksudnya adalah pada akhir hajinya beliau. Wa huwa hajjatul jum'ah, yang dimaksud dengan haji wada itu adalah hajjatul jum'ah, yaitu hajinya Nabi yang ketiga itu pada hari Jumat. Nabi bersabdanya tadi ba'da'an hamidallah, setelah Nabi memuji Allah, wa athna alaihi, dan Nabi menyanjung alaihi atas Allah, wa wa'adha al-hadirin, dan setelah Nabi memberi nasihat kepada orang-orang yang hadir. Kata Nabi, ala ketahuilah, ala ingatlah, ai tanabbahu, hendaknya kalian mengingat, ya qaumi, wahai kaumku, lima kepada sesuatu yulqa ilaikum yang akan disampaikan kepada kalian. Ingatlah wahai para suami atas sesuatu yang akan disampaikan kepada kalian. Kata Nabi, istausu bin nisa, yaitu istausu ini maknanya adalah iqbalu wasiyati, terimalah wasiatku, bin nisa, dengan para wanita, khairan, akan kebaikan. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan al-ba'u li ta'diyah, ba pada lafal bin nisa itu li ta'diyah, untuk ta'diyah. Ai maknanya adalah iqbalu wasiyati fihin, yaitu terimalah wasiatku, fihin, pada mereka, yaitu para wanita. Fihim, mengenai para wanita, terimalah wasiatku mengenai para wanita. Wa'malu biha, dan amalkanlah wasiatku. Warfaku bihin, dan bersikaplah lembut kalian bihin, dengan para istri. Wa ahsanu usratahum, dan berinteraksilah kalian usratahum, berbuat baiklah kalian usratahum, ketika berinteraksi dengan mereka. Baguskanlah interaksi kalian kepada mereka. Fa innal wasiyata, karena sesungguhnya wasiat bihin, dengan para istri itu akadu, itu sangat ditekankan. Kenapa? Lidha'fihin, karena lemahnya mereka, wahtiyajihin, dan butuhnya mereka para wanita, ilaman, kepada orang, yakumu, yang dia melaksanakan, biamrihin, dengan perkaranya para wanita. Jadi intinya
Nabi berwasiat kepada para suami, hendaknya mereka para suami tadi berbuat baik kepada para istri-istri mereka. Karena wanita ini adalah orang yang lemah dan dia ini butuh kepada orang yang melaksanakan urusan-urusan mereka. Wa fi nasbi khairan, dan di dalam dibaca nasabnya khairan, istausu bin nisa'i khairan. Nah, khairan tadi dibaca nasab itu wajhan. Itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama adalah annahu khairan tadi itu maf'ul daripada istausu. Maf'ul daripada kata istausu. Li'annal makna, karena maknanya itu adalah if'alu bihin khairan, yaitu berbuatlah baik kalian bihin dengan para istri. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.